Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 15, kata kunci renungan pada malam ini adalah persahabatan dengan Allah, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika Anda meluangkan waktu bersama Allah, Anda menanam modal persahabatan kekal. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Telusurilah halaman demi halaman buku pujian kuno dan perhatikan betapa sering penulis pujian merujuk pada berkat yang timbul dari persahabatan dengan Allah. Berhentilah sejenak dan renungkan makna sejati dari lagu-lagu itu. Ya,
Sungguh suatu berkat bila kita memiliki sahabat sesama manusia yang memperkaya hidup kita. Seorang sahabat, seperti yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17, menaruh kasih setiap waktu, selalu berdiri teguh menemani kita menjalani cerahnya hidup dan dahsyatnya badai hidup. Begitu juga sebagian dari kita bersyukur karena mengetahui bahwa berdasarkan pengalaman pribadi, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita mengaitkannya dengan Daud dan Yonatan saat membaca tentang ikatan di antara mereka. Persahabatan antar manusia memang menyenangkan. Tetapi bagaimana tentang persahabatan dengan Allah? Sungguh berkat yang luar biasa memiliki sahabat pencipta dan pemelihara semesta alam. Meski telah disembah penghuni surgawi yang tak terhitung banyaknya, Dia sangat bersuka cita berelasi dengan kita. Apakah kita mengabaikan hak istimewa untuk berjalan bersama Allah, sahabat terbesar dari semua sahabat? Dengan ucapan syukur dan kekaguman, mari kita luangkan waktu bersamanya hari ini juga dalam doa dan dalam pembacaan firman-Nya. Ingatlah bahwa Yesus menyebut para pengikutnya sahabat. Sungguh suatu kehormatan bagi kita dapat menikmati persahabatan dengan Allah. Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Pernyataan Yesus yang dikutip Yohanes ini menarik untuk kita kupas. Yesus menggantikan sebutannya kepada muridnya dari sebutan hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada para muridnya karena Ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Dalam kebudayaan zaman itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan antara majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mencintai. Dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan dengan sesama Kristen. Persahabat dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun. Persahabatan yang menghasilkan buah-buah positif adalah persahabatan yang produktif dan konstruktif. Sebaliknya, persahabatan yang tidak membuahkan makna hanya akan menjadi pengisi waktu kosong belaka. Injil Yohanes 15 ayat 14 ingin membahasakan nada persahabatan Allah dan manusia sebagai berikut. "Telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku. Kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikianlah caraku mengasihimu. Teladanilah dan kasihilah sesamamu demikian pula."
Tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus takut dan gugup. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan Allah demi keselamatan manusia, maka mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya dalam mengasihi sesama. Inilah bentuk keintiman yang disampaikan dalam Injil Yohanes, yaitu persahabatan yang tidak memperdayakan, deceiving, tetapi justru memberdayakan, empowering. Yohanes 15 ayat 15 menjelaskan apa itu persahabatan yang memberdayakan, empowering. Di ayat ini, budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat, namun dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan terjadi pembaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun, Yesus menggarisbawahi keabadian dari persahabatan yang ada di antara mereka, yaitu persahabatan yang memiliki motivasi agung dan berkelanjutan sifatnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna pernyataan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat," bagi kita? Ada beberapa makna dari pernyataan Yesus ini, yakni: pertama, dengan menyebut para muridnya sebagai sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan yang erat dan penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan ajarannya kepada para muridnya, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Kedua, Yesus menyatakan bahwa para muridnya adalah sahabatnya karena ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya. Ini menunjukkan bahwa para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketiga, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapanya sangatlah intim dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapanya. Dengan memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya kepada para muridnya, Yesus memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah yang setia dan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada orang-orang. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja atau Juru Selamat. Namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Ayat Nas menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anak-Nya sebagai sahabat, sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh darinya dan tak pernah punya waktu untuk Dia. Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.